Halo sobat pecinta sepak bola, seperti biasa, kami telah merangkum beberapa update berita sepak bola terbaru untuk kalian semua. Jadi silakan tonton video ini dan selamat menyaksikan. Salah satu sektor yang menjadi perhatian utama Frank Lampard di skuad The Blues adalah lini depan. Walau sudah memiliki Tammy Abraham yang musim ini sudah mengoleksi 15 gol, pelatih asal Inggris itu masih ingin mendatangkan pemain baru. Salah satu nama yang diklaim masuk dalam daftar belanja adalah Jesus Corona yang kini tengah membela FC Porto. Hal ini tampaknya juga dikonfirmasi oleh agen sang pemain. Ya, kami memang sudah melakukan komunikasi dengan Chelsea, tetapi saya tidak tahu jika Jesus Corona merupakan opsi A, B, atau C, ujar sang agen seperti dilaporkan Evening Standard. Wabah COVID-19 memang menjadi permasalahan serius dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini juga membuat beberapa kompetisi harus ditunda sementara, termasuk diantaranya adalah Liga Champions. Beruntung, UEFA dikabarkan akan tetap melanjutkan kompetisi tertinggi Eropa itu di bulan Agustus mendatang. Namun nantinya masih dilakukan tanpa penonton. Hal ini membuat Turki yang ditunjuk sebagai tuan rumah dikabarkan mengalami permasalahan finansial karena tidak adanya penonton. Sementara itu, menurut laporan dari Mirror, venue final Liga Champions 2020 berpotensi diubah. Masih belum diketahui negara mana yang akan ditunjuk jadi tuan rumah. Beredar kabar bahwa Portugal atau Jerman berpeluang menghelat partai final. Kompetisi Liga Primer Inggris musim 2019-2020 memang sudah dipastikan akan kembali bergulir pada 17 Juni mendatang. Namun, sempat beredar kabar bahwa tidak akan ada degradasi. Namun sepertinya, degradasi akan tetap dilakukan di akhir musim nanti. Menurut laporan dari Daily Mail, salah satu petinggi Federasi Sepak Bola Inggris, Greg Clark, menegaskan bahwa degradasi tetap harus dilakukan. Sementara itu, saat ini, tim yang berada di posisi 3 terbawah adalah Norwich City, Aston Villa, dan Bournemouth. Tottenham ingin rekrut bek Atletico Madrid, Stefan Savic. Tottenham diprediksi akan banyak melepas pemainnya di musim panas 2020, termasuk diantaranya adalah Jan Vertonghen yang kontraknya akan segera usai di akhir musim. Namun Tottenham tak ingin tinggal diam. Menurut laporan dari Football Espanya, klub asal London tersebut tertarik untuk mendatangkan Stefan Savic yang saat ini tengah membela Atletico Madrid. Vincent Kompany menolak untuk kembali ke Manchester City. Vincent Kompany memang belum genap semusim meninggalkan Manchester City dan memilih untuk menukangi Anderlecht. Namun dalam beberapa pekan terakhir beredar kabar bahwa pihak klub ingin memulangkannya ke Etihad Stadium. Walau sempat dikabarkan sudah melakukan negosiasi, kini menurut laporan dari Daily Mail, Kompany sudah menolak tawaran tersebut dan akan tetap bertahan di Belgia paling tidak hingga tahun 2022 mendatang. Segera tinggalkan Arsenal, David Luiz akui sudah lakukan negosiasi dengan Benfica. Spekulasi terkait masa depan David Luiz bersama Arsenal menjadi pembicaraan hangat dalam beberapa pekan terakhir. Ia dikabarkan akan segera hengkang. Terlebih, pembicaraan kontraknya juga tak memperlihatkan perkembangan berarti. Dan kini, menurut laporan dari Goal, pemain asal Brasil itu tampaknya kembali memberi sinyal bahwa dirinya akan segera hengkang dan akan kembali ke klub lamanya Benfica. Bahkan menurut Luiz, dia sudah melakukan negosiasi dengan klub asal Portugal tersebut. Pelatih Barcelona, Quique Setién, yakin kalau peraturan baru La Liga akan berdampak negatif bagi timnya. Seperti diketahui, La Liga akan kembali memulai kompetisi dan memperbolehkan untuk mengganti 5 pemain dalam satu pertandingan. Hal tersebut untuk meminimalisir cedera yang ditimbulkan nanti sebab pertandingan tersebut direncanakan berlangsung 2 kali setiap minggu. Cedera pemain tentu menjadi bayangan buruk bagi Setién terhadap para pemain Barcelona saat kompetisi kembali bergulir. Menurut saya, 5 pergantian dalam satu laga akan membuat kondisi Barcelona dalam situasi yang tidak menguntungkan. Sebab kami memiliki cukup banyak pertandingan ditunda dan kini kami harus menjalani 2 laga setiap pekannya. Saya hanya berharap kedepannya tidak akan ada banyak pemain yang mengalami cedera. Karena pertandingan yang rencananya akan dimainkan tersebut pasti akan menimbulkan dampak bagi para pemain.
ujar Setien seperti dilansir oleh Marca. Juventus diberitakan memilih untuk mundur dari perburuan Arthur. Dalam 2 musim ini, Arthur berhasil beradaptasi dengan baik di Barcelona. Ia mulai menjelma menjadi pemain yang penting di lini tengah El Blaugrana. Juventus pun dikabarkan tertarik melihat permainan Arthur. Namun Marca mengklaim bahwa si nyonya tua mengurungkan niatan mereka untuk merekrut Arthur. Menurut laporan yang sama, Juventus sebenarnya sudah melakukan pendekatan terhadap pemain asal Brasil itu. Juventus pun tak main-main, mereka menawarkan jam bermain reguler di skuad mereka dan juga menjanjikan gaji yang kompetitif untuk sang pemain. Namun, Arthur diberitakan menolak mentah-mentah semua tawaran Juventus, sehingga Juventus memutuskan untuk mundur dari perburuan sang gelandang. Sebuah kabar baik datang bagi Real Madrid dan Chelsea lantaran bek incaran mereka, Gabriel Magalhaes, diberitakan masuk dalam daftar jual Lille di musim panas nanti. Magalhaes sejak musim ini menjadi andalan di lini pertahanan Lille. Ketangguhan Magalhaes dalam menghalang pertahanan Lille memang menarik perhatian tim-tim papan atas Eropa. Salah satunya ada Chelsea dan Real Madrid yang dikabarkan ingin memboyong sang bek ke tim mereka di musim panas nanti. Dan kini, menurut laporan dari L'Equipe, 2 tim top Eropa itu berpeluang besar untuk mendaratkan sang pemain. Pasalnya, Lille kini tidak akan menghalangi kepergian sang bek di musim panas nanti. Menurut laporan yang sama, Lille juga siap mendengarkan tawaran yang masuk untuk Magalhaes di musim panas nanti. Sang bek sendiri diketahui masih memiliki kontrak di Lille hingga tahun 2023 mendatang. Sementara itu, Lille hanya akan mematok mahar transfer sebesar 30 juta euro saja. Kontrak Pedro Rodriguez dengan Chelsea akan segera berakhir di akhir musim 2019-2020. Situasi pemain berusia 32 tahun ini memang menjadi perhatian sejumlah klub Eropa yang tengah memantaunya. 2 di antaranya berasal dari Italia. Menurut berita yang dimuat dari Daily Mail, Juventus kabarnya terlibat persaingan dengan AS Roma untuk merekrut mantan pemain Barcelona tersebut. Il Bianconeri memiliki keunggulan dari faktor Maurizio Sarri yang pernah melatihnya di Chelsea. Juventus dapat merekrut penyerang sayap tambahan untuk mengantisipasi kepergian dari Douglas Costa yang banyak mengalami cedera musim ini. Sementara itu, AS Roma membutuhkan pengalaman Pedro untuk memimpin pemain muda seperti Justin Kluivert, Cengiz Under, dan Nicolo Zaniolo. Legenda Chelsea, Gianfranco Zola, beberapa waktu lalu mengungkapkan kejenuhan yang dirasakan oleh para pemain The Blues saat Maurizio Sarri masih menangani klub tersebut. Saat baru datang ke Chelsea, para pemain antusias dengan strategi yang akan diterapkan pelatih asal Italia tersebut. Namun menurut Zola yang saat itu menjadi asisten pelatih, para pemain hanya antusias di paruh pertama ketika Sarri ditunjuk sebagai pelatih. Awalnya banyak pemain yang memuji permainan yang diterapkannya di sini. Mereka menganggap kalau Sarri seorang yang brilian. Para pemain awalnya mengikuti instruksi latihan dengan baik pada minggu-minggu awal. Namun setelahnya mereka bosan karena hanya melakukan hal tersebut secara berulang-ulang hingga akhir musim, ungkap Zola seperti dilansir dari Sky Sports. Hingga kini masih belum terdapat kepastian mengenai masa depan Alexis Sanchez dan Ashley Young dengan Inter Milan. Manajemen Inter memiliki opsi untuk merekrut kedua pemain tersebut. Namun Inter sudah menggunakan opsi untuk memperpanjang kontrak Ashley Young selama 1 tahun dan akan memberikan kesempatan bagi Alexis Sanchez untuk melakukan hal serupa. Saya dapat mengonfirmasi bahwa kami sudah menggunakan opsi untuk memperpanjang kontrak Ashley Young. Kami ingin mempertahankan seluruh pemain dalam skuad yang ada saat ini, termasuk Alexis Sanchez. Alexis menunjukkan performa yang cukup baik sebelum menderita cedera. Cedera tersebut adalah hal yang disayangkan, tetapi ia akan mendapatkan kesempatan untuk membuktikan kemampuannya, ucap Direktur Olahraga Inter, Piero Ausilio, dalam wawancara yang dikutip dari Football Italia. Oke sobat pecinta sepak bola, itulah tadi beberapa update berita sepak bola terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.